Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di mata kuliah Teori Perancangan Hukum. Materi kali ini adalah tentang pembahasan rancangan undang-undang. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang program legislatif nasional atau yang bisa kita kenal sebagai prolegnas. Sekarang kita tentang bahas rancangan undang-undang. Jadi prolegnas itu eh, rancangan undang-undang ya. Jadi rancangan undang-undang yang akan dibahas di DPR. Jadi dimasukkan prolegnas dulu, baru dilakukan bahasan DPR. Nah, ada yang berbeda kalau nggak masuk prolegnas, misalnya di luar daftar kumulatif terbuka, misalnya tentang APBN, tentang perjanjian internasional, dan beberapa yang disebutkan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011. Nah, kita masuk ke pembahasan rancangan undang-undang. Pembahasan ini dilakukan oleh DPR bersama presiden atau menteri yang ditugasi. Jadi jarang-jarang presiden itu kemudian membahas undang-undang secara pribadi ya, pasti menugaskan menteri atau kemudian menteri nanti menugaskan dirjen atau menugaskan siapa. Jadi meskipun secara kelembagaan ada presiden, tetapi dia mendelegasikan kewenangan untuk membahas undang-undang itu bersama DPR ya, melalui menteri atau pejabat yang ditugasi. Nah, tetapi untuk rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, kemudian pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonominya, kemudian perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikut sertakan DPD atau uh, Dewan Perwakilan Daerah ya. Karena memang Dewan Perwakilan Daerah ini adalah lembaga atau kamar yang mewakili daerah gitu ya. Kalau DPR itu kan mewakili fraksi ya, mewakili kepentingan partai. Kalau daerah mewakili kepentingan daerahnya masing-masing atau di sistem Amerika itu dikenal sebagai senat. Nah, DPD ini ada 4 per provinsi ya. Kalau kita hitung ada 32 berarti ada 100 berapa ya. Bisa Anda hitung ya. Berdasarkan jumlah 33 ya sekarang ya. 33 atau 34 ya provinsi sekarang. 33 ya, misalnya kalimat berarti 132. 132 DPD seluruh Indonesia itu dilibatkan dalam pembahasan rancangan undang-undang yang membahas tentang otonomi daerah, bukan pusat dan daerah, yang intinya adalah tentang daerah ya, tentang kewenangan-kewenangan di daerah gitu kan. Nah, ini sebenarnya menarik juga sih untuk menjadi satu bahasan yang problematis, misalnya bagaimana DPR itu memang mewakili fraksi, tetapi pemilihan dari DPR itu berdasarkan wilayah. Ya, ada daerah pilihan 5 ya, daerah pilihan 1 sampai 5 ya, tiap provinsi. Itu kan pada dasarnya mereka juga mewakili kepentingan konstituen mereka per daerah. Terus kenapa ada DPD gitu? Nah, ini menarik juga untuk dibahas. Meskipun sama-sama mewakili daerah, tapi kewenangannya berbeda. DPR dalam hal ini bisa membahas semua tema perundang-undangan, sedangkan DPD terbatas. Nah, hanya bisa membahas tentang ini, otonomi daerah, hubungan usaha daerah, dan seterusnya. Jadi, memang kewenangannya dalam hal ini cukup terbatas DPD. Nah, keikutsertaan DPD dalam bahasan rancangan undang-undang dilakukan hanya dalam pembicaraan tingkat 2, jadi ada dua level ya, pembicaraan tingkat 1 dan tingkat akhir. Ya, tingkat 2 atau tingkat akhir yang kita bahas. Kemudian keikutsertaan DPD dalam bahasan rancangan undang-undang diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibahas. Jadi di DPR kan ada balik. Nanti DPR, DPD dalam hal ini juga punya alat kelengkapan yang serupa. Ya akan ditugasi untuk turut membahas dalam rancangan undang-undang tersebut. Nah, DPD juga punya peran dalam memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, tentang APBN dan tema tentang pajak, pendidikan, dan agama, kenapa kemudian DPD perlu memberikan masukan? Ya, karena
Pada dasarnya, pajak pendidikan dan agama itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Ya, itu adalah kewenangan yang tidak tersisa untuk dibagi kepada daerah masing-masing. Nah, jadi DPD hanya bisa memberikan pertimbangan, ya. Jadi tidak bisa turut uh, punya hak suara, ya. Hanya punya hak bicara. Jadi Anda harus bisa membedakan antara hak bicara dan hak suara. Ya, hak bicara itu ya kita dalam satu forum mengambil keputusan, ya. Anda bisa bicara apapun, ya. Tetapi ketika harus turut memutuskan sesuatu, ya misalnya dilakukan dengan voting, Anda tidak bisa tidak punya hak suara untuk memilih voting. Gitu. Ya sama halnya dengan negara inilah. Misalnya Anda belum berumur 17 tahun, masih umur 15 tahun. Ya Anda punya hak suara, Anda hanya punya hak bicara tapi nggak punya hak suara. Ya. Anda boleh mengkritik presiden, misalnya Anda nggak sepakat dengan Pak Jokowi, Anda nulis panjang lebar buku misalnya 1000 halaman gitu, ya kesalahan-kesalahan Jokowi nggak masalah. Itu hak bicara. Tetapi misalnya dalam pemilihan berikutnya Anda tidak mau memilih Jokowi, Anda milih lawannya, misalnya Pak Prabowo. Anda nggak punya hak suara gitu. Karena hak-hak suara itu beda dengan hak bicara. Gitu. Jadi dalam hal ini, dalam pertimbangan-pertimbangan tentang APBN, pajak pendidikan dan agama adalah kewenangan pemerintah pusat. Harus kita lihat lagi bahwa susunan ketatanegaraan Indonesia adalah susunan ketatanegaraan yang desentralisasi, ya, menganut model desentralisasi. Jadi kewenangan-kewenangan yang ada di pemerintah pusat itu dibagi ke daerah. Dibagi ya, bukan dipisah ya, tetapi dibagi. Nah, ada uh, beberapa ketentuan-ketentuan dalam pemerintah pusat yang hanya ada di pemerintah pusat, juga ada yang ada di pemerintah pusat dan daerah. Dan di pusat dan daerah misalnya apa? Misalnya tentang perimbangan keuangan, ya. Terus beberapa hal yang lain ya, atau tentang perizinan ya, tentu melibatkan ke daerah. Jadi pada dasarnya daerah itu punya kewenangan yang banyak, tetapi kewenangan utamanya ada di pusat ya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dibagi. Ya misalnya tentang APBN, ya memang karena untuk satu negara memang bahasanya di pusat. Tentang pajak juga sama. Kalau kita belajar hukum pajak nanti hanya ada beberapa pajak-pajak yang ada di pemerintah daerah, ya kan? Dan ada pajak-pajak yang harus diserahkan pada pemerintah pusat. Pendidikan juga sama. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan dana 20% dari APBN dialokasikan kepada pendidikan. Itu kan sangat sentralistik. Dan kemudian agama juga sama. Dan satu lagi sebenarnya adalah tentang hubungan internasional. Hubungan internasional itu murni menjadi domainnya dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah misalnya mau melakukan ya kontak dengan pemerintah luar negeri ya harus lewat Kementerian Luar Negeri, harus ada konfirmasi dari Kementerian Luar Negeri gitu. Misalnya mau buat Twin City ya, misalnya Solo Tigo dengan mana, Bogota atau dengan Medellin ya di Kolombia misalnya mau seperti itu. Ya harus lewat Kementerian Luar Negeri gitu. Jadi dalam hal ini posisi DPD hanya pertimbangan. Ya. Kalau ini adalah mengikut sertakan. Ya. Meskipun dalam hal ini tidak ada penjelasan yang lebih lanjut yang dimaksud dengan mengikut sertakan, apakah DPD hanya menjadi hak bicara saja atau kemudian juga memiliki hak suara untuk mengambil keputusan dalam hal ini. Tapi nanti dibahas juga ya. Nah, pembahasan dalam rancangan undang-undang agar bisa disahkan itu memang ada dua tingkat, yaitu pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2. Nah, di tingkat 1 bisa dalam rapat komisi yang sudah pernah saya bahas pada pertemuan sebelumnya ya. Ada komisi 1 yang bidangi bidang apa, komisi bidang 2, terusnya ya. Kemudian rapat gabungan komisi, rapat balik, rapat badan anggaran, banggar ya, biasanya disingkat-singkat, atau kemudian rapat panitia khusus atau pansus. Ada juga rapat panitia kerja, panja, tapi panja di sini memang nggak dibahas. Panja biasanya dibentuk untuk uh, satu pekerjaan tertentu. Ya. Kemudian pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna. Bedanya apa dengan rapat-rapat sebelumnya adalah kalau pembicaraan tingkat 1 ya, ada rapat komisi dan seterusnya itu tidak melibatkan seluruh anggota DPR.
Jadi anggota DPR itu kemudian dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompoknya itu nanti punya pekerjaan masing-masing gitu. Ini tentang komisi satu ya, komisi satu apa sih, pertahanan ya, pertahanan keamanan misalnya. Ya dia hanya fokus di situ saja. Ya. Nah beda ketika sudah pembicaraan tingkat 2, itu rapat paripurna berarti seluruh anggota DPR yang mewakili seluruh fraksi partai politik jadi gabung gitu. Jadi kalau di rapat komisi itu memang ya misalnya komisi satu berapa sih saya nggak lupa berapa orang, itu memang dari semua fraksi terlibat, dari PKS terlibat, dari Golkar terlibat, dari PDIP semua terlibat, dari PAN terlibat, semuanya terlibat. Nah, kalau ya tetapi tidak semuanya, hanya perwakilan saja. Nah, kalau sudah tingkat 2 semuanya terlibat ya. Sudah kembali ke partai masing-masing dan setiap partai kemudian mengambil sikap ya untuk pembicaraan tingkat 2. Nah, pembicaraan tingkat 1 itu dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut. Ada 3 hal yang dilakukan dalam pembicaraan tingkat 1. Ada pengantar musyawarah, ada pembahasan daftar inventarisasi masalah atau yang sering kita kenal sebagai DIM. Kemudian ada penyampaian pendapat mini. Ya. Nah, pengantar musyawarah terdiri dari penjelasan DPR ya kepada presiden ya apabila undang-undangnya berasal dari DPR. Kemudian kalau dari presiden yang jelasin presiden. Jadi cuma mengantarkan saja ini maksud undang-undangnya apa gitu. Karena sebelumnya hanya dimasukkan saja kan dalam prolegnas gitu kan. Jadi mengusulkan itu bebas-bebas saja. Saya misalnya presiden mengusulkan undang-undang tentang ketenaga listrikan perubahan misalnya mau perubahan ya silakan ya. Nanti kemudian ada pengantar musyawarah di situ presiden maupun DPR saling memberikan pandangan. Nah, kemudian yang kedua ada DIM ya atau daftar inventarisasi masalah. DIM itu diajukan yang pertama dari presiden kalau rancangannya dari DPR. Jadi dibalik. Misalnya DPR ngajukin rancangan undang-undang. Nanti yang memberikan DIM-nya itu adalah presiden. Loh, DIM itu apa sih Pak? Daftar inventarisasi masalah. Jadi itu adalah pandangan dari DPR maupun presiden tentang rancangan undang-undang tersebut. Di pengantar musyawarah udah menyampaikan DPR, misalnya dari DPR dulu nih, DPR udah mengajukan tentang rancangan musyawarah. Nah, kemudian baru ditanggapi. Nah, tanggapinya lewat proses DIM ini, daftar inventarisasi masalah. Nah, kalau dari DPR rancangan undang-undangnya, maka yang memberikan DIM-nya adalah presiden. Begitupun sebaliknya, ya. Dalam hal ini DPD juga bisa diikutkan dalam hal terkait dengan kewenangan DPD. Ya, jadi dibahas lah. Istilahnya DPD itu obat nyamuk gitu. Memang kewenangannya nggak terlalu banyak gitu. Nah, DIM ini cukup menjadi salah satu hal yang pelik ya dalam perancangan undang-undang, misalnya tentang KUHP yang sering mandek memang di proses DIM. Ada sekitar dulu satu fraksi itu bahkan mencatat ada sekitar 1000 DIM. Ya, 1000 DIM. Ada inventarisasi masalah gitu. Jadi masalahnya misalnya di KUHP itu kemarin ramai tentang santet ya kan, tentang pasal santet siapapun yang melakukan perbuatan santet dihukum begini begini begini. Nah, misalnya DIM-nya satu fraksi menyampaikan bahwasanya pasal tersebut sumir, yang dimaksud santet itu misalnya apa? Definisi santet itu apa? Unsur-unsur pidana dalam santet itu apa? Dan unsur pertanggungjawaban dari santet itu gimana gitu. Apakah misalnya kemudian dalam pertanggungjawaban santet itu adalah misalnya dukunnya saja yang dilakukan bisa dikenai pidana atau jinnya juga bisa dikenai pidana gitu kan ya, karena handilnya akan susah. Ya kan? Dalam teori pidana kan tidak hanya pembuat pidana ya kan, orang yang turut berbuat ya kan, itu juga bisa dianggap orang yang melakukan tindak pidana ya kan. Orang turut berbuat misalnya terhadap santet, oke lah. Uh, Dukunnya deder ya istilahnya ya, pembuat pidana. Nah, yang melakukan apa itu kan jinnya kan, yang misalnya ngirimkan santet itu kan jinnya kan. Nah, dia jinnya itu kan turut melakukan atau made the player. Apakah made the player dalam hal ini bukan manusia bisa dilakukan pidana? Nah, bagaimana pertanggungjawaban jin ya?
Nah, ini masalah penting juga ya, apakah kemudian Jin kalau dia memang turut melakukan tindak pidana, bagaimana pertanggungjawabannya? Ya. Apakah Jin itu berbuat sadar atau tidak? Kalau berbuat sadar, ya, apakah ini pandangan monis atau dualisme? Nah, ini memang hal yang sangat susah ya. Kalau teori hukum pidana kemudian dimasukkan dalam pasal santet sebenarnya memang agak susah. Ya, tetapi itu memang daftar inventarisasi masalah yang memang harus diajukan oleh setiap fraksi. Ya. Nah, setelah ada DIM, kemudian lewat penyampaian pendapat mini. Nah, penyampaian pendapat mini disampaikan di akhir tingkat 1. Jadi ini hal yang berurutan ya. Jadi dimulai dari pengantar musyawarah ya, baik DPR maupun presiden tergantung siapa yang mengajukan. Kemudian DIM ya, DIM itu diberikan, kemudian terakhir adalah penyampaian pendapat mini. Siapa yang menyampaikan pendapat mini? Ada 3, ada fraksi, fraksi itu maksudnya per partai politik ya, misalnya ada 9 fraksi ya kali ini, maka perwakilan dari setiap fraksi menyampaikan, kemudian dari DPD kalau rancangannya berkaitan dengan kewenangan DPD, dan dari presiden. Ini menjadi tahap akhir dalam uh, pembicaraan tingkat 1 ya. Pembicaraan tingkat 1 selesai, setelah itu pembicaraan tingkat kedua. Nah, pembicaraan tingkat kedua ini sudah mengambil keputusan dalam rapat paripurna. Paripurna itu sudah melibatkan semuanya ya. Istilahnya kalau sidang itu sudah sidang uh, udah sidang di Mahkamah Konstitusi ya. Sudah sidang pleno ya. Kalau sebelumnya sidang panel itu hanya 3 hakim misalnya ya. Kemudian ini sudah sidang pleno gitu ya, sudah semuanya. Nah, pembicaraan tingkat 2 ya, setelah tingkat 1 tadi merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang berisi tentang apa? Yang berisi tentang penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, ya, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat 1. Ya. Kemudian yang kedua, penyataan persetujuan atau penolakan dari tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan ketiga adalah penyampaian pendapat akhir presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Jadi ini uh, sudah menjadi pengambilan keputusan yang terakhir. Setelah sebelumnya ada penyampaian laporan ya, sudah ini ya, sudah ada pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan disampaikan. Setelah itu persetujuan dari tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna. Biasanya pimpinan rapat paripurna dilakukan oleh pimpinan DPR. Pak, itu ada walkout, itu sering ada WO tuh dalam setiap sidang. Itu gimana Pak? Ya hasilnya WO ya, karena memang tidak mengambil keputusan ya berarti dianggap tidak memilih atau abstain. Misalnya yang sering dilakukan itu dalam perubahan APBN. Dalam perubahan APBN itu biasanya untuk kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM itu kan berarti pada dasarnya adalah mengurangi subsidi. Nah, subsidi itu kan ada di APBN. Nah, untuk mengubah itu memang harus lewat undang-undang. Undang-undang perubahan APBN. Nah, dalam undang-undang perubahan APBN itu nanti ditentukan Anda mendukung BBM ini disubsidi atau enggak. Kalau tidak mendukung disubsidi, berarti mendukung kenaikan. Ya, kalau masih mendukung BBM disubsidi, berarti tetap harga BBM masih tetap dalam harga yang normal. Nah, itu biasanya memang setiap fraksi beda pendapat. Tergantung kesenangan sih biasanya sih. Tapi nggak tahu juga ya. Ya, gimmick politik biasalah. Nah, itu memang ada kadang sikap WO atau walkout dari sidang. Sebenarnya nggak berpengaruh terhadap pengambilan keputusan apapun. Misalnya satu fraksi itu keluar ya, satu fraksi yang isinya tidak begitu signifikan dalam pengambilan keputusan. Misalnya satu fraksi berisi dari 40 orang, 40 orang masih ada 500 anggota DPR yang masih bisa sepakat gitu kan. Jadi sebenarnya nggak ada untungnya juga ya. Kemudian terakhir ada penyampaian pendapat akhir presiden ya.
yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. Nah, kemudian dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai musyawarah mufakat, biasalah musyawarah mufakat maka berdasarkan voting. Ya, jadi di sini eh, jadi intinya di sini adalah rapat ya, musyawarah mufakat gimana sepakat atau tidak ya. Misalnya seluruh fraksi menyatakan sepakat, maka akan dilakukan voting. Kemudian dalam hal rancangan undang-undang tidak mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, rancangan undang-undang tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Jadi memang kalau dua-duanya udah nggak sepakat, udah nggak bisa diajukan lagi. Dan RUU itu bisa dibahas, ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPR dan Presiden. Ya. Ini misalnya kemarin tentang rancangan undang-undang HIP, ya, haluan ideologi Pancasila. Tetapi di prolegnas masih ada. Ya. Kalau saya nggak tahu itu kalau ini kan udah di tingkat 2 ya. Apakah sudah pembicaraan tingkat 1 atau pembicaraan tingkat 2? Karena setahu saya untuk undang-undang HIP itu masih dalam proses DPR menyurati presiden ya. Ya. Itu rancangan undang-undang kalau nggak salah dari DPR ya. Rancangan undang-undangnya dari DPR diajukan ke presiden ya, dan untuk kemudian dibahas di presiden terlebih dahulu, kemudian presiden mengirimkan kementerian dan bersama jajarannya yang terkait dengan proses perancangan undang-undang itu kemudian dibahas bersama dengan DPR. Jadi belum sampai bicara tingkat 1 ya, masih dalam tahap harmonisasi gitu ya. Rancangan undang-undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Ya, jadi bersama dua lembaga ini ya, DPR dan Presiden, bisa ditarik kembali. Nah, saya sajikan dalam bentuk apa? Flowchart ya yang lebih mudah ya, saya rangkum. Yang pertama tentu dari pembicaraan tingkat 1 dulu untuk kemudian ke pengantar musyawarah ya. Ya tadi pengantar musyawarah itu tanggapan dari siapa yang mengajukan. Kalau presiden ya berarti dalam musyawarah itu yang buka presiden. Tentu saja lewat menterinya ya yang ditugasi. Kalau kemudian rancangan itu berasal dari DPR, yang mengajukan adalah DPR. Kemudian setelah itu di pembahasannya ada DIM. Nah, DIM-nya itu ya gampangnya kayak replik duplik gitu ya. Kalau pengantar musyawarahnya ini misalnya dari jaksa, maka repliknya dari pengacara korban, pengacara terdakwa ya. Kalau misalnya ini dari balas-membalasnya gitu ya. Jadi misalnya ini dari DPR, nanti DIM-nya dari presiden. Kalau pengantar musyawarahnya dari presiden, maka DIM-nya dari DPR. Cuma bolak-balik. Dan penyampaian pendapat ini dari fraksi, presiden, ataupun dari DPD, kalau itu terkait dengan DPD. Nah, kalau ini sudah selesai ya, sudah selesai, bisa kemudian ke pembicaraan tingkat 1. Pembicaraan tingkat 2, maksud saya pembicaraan tingkat 2 yang sudah dalam level paripurna. Jadi semua anggota DPR terlibat. Nah, kalau dalam ini, ya hanya dalam komisi ya, komisi maupun banggar maupun yang tentang membawahi hukum, saya nggak lupa tadi ya. Kemudian bicara tingkat 1 ada penyampaian laporan, itu penyampaian laporan dari pengantar musyawarah, mau dari DIM maupun dari penyampaian pendapat ini. Ini penyampaian laporan ini adalah intinya dalam bicara tingkat 1 kesimpulannya seperti apa. Kemudian setelah itu sikap dari fraksi ataupun anggota dalam hal ini adalah yang banyak ada tentu saja fraksi ya, fraksi setiap partai politik bisa menyampaikan pandangannya, setuju atau tidak setuju terhadap rancangan undang-undang itu. Kemudian terakhir ada pendapat akhir presiden ya setelah ini dibahas oleh partai politik dan setelah itu disahkan undang-undang. Ya kalau lihat prosesnya mungkin nggak terlalu rumit ya, tidak terlalu panjang, tetapi pada dasarnya pembahasannya akan lebih panjang. Gitu. Ini kan kita hanya mengenal secara formilnya saja. Materialnya mungkin terjadi banyak perdebatan. Ya seperti saya katakan tadi ya, misalnya tentang pasal santet itu, misalnya yang kita belajar dari awal masuk fakultas hukum ya teori hukum pidana gitu kan. Kalau diterapkan dalam kasus santet yang memang agak susah gitu kan. Saya tentang pertanggungjawaban aja udah panjang banget kan.
apalagi tentang menyangkut tentang yang lain gitu kan. Ya, misalnya tadi tentang hukumannya, kalau memang jin itu adalah turut terlibat ya, atau turut terlibat dalam dalam pemidanaan, bagaimana hukumannya gitu. Apakah di penjara kemudian sama dengan manusia, apakah kemudian dimasukkan dalam pemasyarakatan. Nah, saya wedi to sak blok sel karo jin ya, jin nyantet tuh ayo wedi ya dan yang lain-lain. Nah, ini ada contoh tentang ini kalau teman-teman mau penasaran ya tentang rancangan undang-undang apa yang sedang dibahas di DPR, masuk ke situsnya DPR, kemudian ke pembahasan hukum itu ada ya. Ini saya contohkan saja yang sudah selesai dibahas itu rancangan undang-undang tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ini sudah selesai kemudian dinomori di Undang-Undang 17 tahun 2019. Kalau nggak salah undang-undangnya tahun 2017 ya. Nah, ini mulai ya, ini kemudian kemudian usulan komisi harmonisasi ini mulai penyusunan. Penyusunan sudah kita bahas ya tentang di Prolognas. Nah, kemudian di pembicaraan tingkat 1 selesai, pembicaraan tingkat 2 dan disahkan. Ini kalian bisa uh, apa membaca satu persatu filenya, baik di rapat maupun dalam materi-materi yang ada dalam rapat ya. Jadi kita bisa tahu kronologinya secara awal. Ya, ini saya hanya di tingkat akhir saja. Saya di tingkat 2 ya. Pertama dari laporan pimpinan, kemudian pembicaraan tingkat 2 ini ya. Pidato Menteri SDM, kemudian rapat paripurna pengambilan ya sikap setiap fraksi, kemudian kronologi proses penyusunan ini dibahas juga dan setiap dokumen rapatnya bisa kalian download ya. Setiap dokumen rapatnya bisa kalian download sehingga kalian tahu latar belakang dari undang-undang tersebut, misalnya tadi tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang minerba, bisa kalian bahas ya. Ini ada juga di bawah ya, nanti bisa kalian buka di situ tentang penyusunan tingkat di pembicaraan tingkat 1 dan seterusnya gitu. Oke, itu dari saya untuk materi teori perancangan hukum. Setelah Lebaran, teman-teman nanti bisa mulai presentasi ya, karena untuk nilai tugas belum ada ya untuk kelas ini, jadi saya pikir sudah harus mulai disiapkan untuk penugasannya. Karena untuk bulan Ramadan ini ya, untuk pembelajaran memang udah dari fakultas untuk menggunakan seluruhnya sunan. Jadi memang untuk presentasi kita tatap maya secara langsung memang agak susah ya, memang tidak diperkenankan ya. Nanti setelah Ramadan kita bisa menggunakan saluran Zoom kembali.